Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh berilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa atau disebut dengan RPJMDes. Terkhusus kepada Bapak Ibu yang telah terpilih dan akan dilantik menjadi kepala desa, tentu pada tahun anggaran 2022 sebagai tahun pertama dalam melaksanakan RPJM yang disusun. Dalam penyampaian ini saya tidak menggunakan penyebutan secara kekhususan sesuai kanun daerah kabupaten kota seperti sebutan kepala desa, geci, reje, dan pengulu, sebutan desa, gampung, kampung, pute, tetapi kiranya Bapak Ibu dapat menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Tujuan penyampaian materi ini diharapkan kepada para kepala desa dan tim penyusun RPJM dapat memahami cara atau alur penyusunan RPJM desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 2. Memahami bahan-bahan pendukung dalam penyusunan RPJM desa. 3. Mempraktikkan langkah-langkah penyusunan RPJM desa. 4. Menyusun rancangan dokumen RPJM desa. RPJM desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun sesuai dengan masa jabatan Bapak Ibu sebagai kepala desa. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. 5. Peraturan Bupati Kabupaten Kota tentang petunjuk teknis penyusunan RPJM desa. 6. Peraturan Bupati Kabupaten Kota tentang kewenangan desa. 7. Peraturan desa tentang kewenangan desa. Ini terhadap desa yang telah menyusun, baik itu dalam bentuk kanun maupun dalam bentuk resam. Bapak Ibu yang saya hormati, RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, terhitung sejak pelantikan kepala desa. Harus menyusun dan menetapkan RPJM desa sebagaimana diamanahkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Rancangan RPJM desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi: pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; 2, bidang pelaksanaan pembangunan desa; 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa. 4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dan manfaat penyusunan RPJM desa. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menyusun RKP desa setiap tahunnya, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. 2. Mewujudkan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat. 3. Menciptakan rasa memiliki dan bertanggung jawab bersama
terhadap program pembangunan yang ada di desa. 4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan. 5. Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan. 7. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM desa dengan mengikutsertakan unsur daripada masyarakat. Yang pertama, pembentukan tim penyusunan RPJM desa. Yang kedua, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. 3. Pengkajian keadaan desa. 4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. 5. Penyusunan rancangan RPJM desa. 6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dan yang ketujuh, penetapan RPJM desa. Bapak Ibu yang saya hormati, tim penyusun RPJM desa terdiri dari kepala desa sebagai pembina, kemudian sekretaris desa sebagai ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, unsur masyarakat atau tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, selaku anggota tim penyusun RPJM desa. Jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Tim penyusun harus mengikutsertakan keterwakilan dari perempuan. 3. Tim penyusun ditetapkan dengan keputusan kepala desa. 4. Tim penyusun RPJM desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut. A. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota. B. Pengkajian keadaan desa. C. Penyusunan rancangan RPJM desa. Dan D. Penyempurnaan rancangan RPJM desa. Bapak Ibu yang saya hormati, pengkajian keadaan desa sebagaimana pasal 12 Peraturan Menteri Nomor 114/2014, pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat di desa. Pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan sebagai berikut: penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan masyarakat. Penyelarasan data desa dimaksud dilakukan melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data desa, kemudian pembandingan data desa dengan kondisi desa yang terkini. Data desa terkini meliputi yang pertama adalah sumber daya alam, 2. Sumber daya manusia, 3. Sumber daya pembangunan, dan 4. Sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil penyelarasan data desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan RPJM desa. Daftar sumber daya alam memuat yang pertama apa-apa saja yang menjadi sumber daya alam, misalnya material batu kali dan kerikil, pasir uruk, hutan lindung, lahan basah, lahan kering, lahan sungai dan air terjun dan sebagainya. Kemudian daftar sumber manusia adalah data kependudukan baik laki-laki dan perempuan, baik dengan penghasilan utama ataupun mata pencarian, baik dengan tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan daftar sumber daya pembangunan adalah memuat data-data aset prasarana umum, baik jalan, jembatan, aset prasarana pendidikan, gedung,
PAUD atau gedung TK, kemudian aset prasarana kesehatan, baik data posyandu maupun Polindes. Selanjutnya, sejarah desa. Dengan teknik ini masyarakat diajak melihat dan menyimak kembali sejarah desanya, misalnya berkaitan dengan asal-usul terbentuknya desa, keadaan atau peristiwa penting bagi desa, termasuk refleksi atas program-program pembangunan yang pernah masuk mempengaruhi kehidupan di desa. 2. Gambaran sketsa desa untuk pemetaan potensi alam. Dengan sketsa desa diajak mengenal secara lebih mendalam terhadap desa, baik secara fisik maupun non-fisik. Dengan cara membuat sketsa ataupun gambar desa, hasilnya tidaklah hanya mencerminkan citra geografis desa, tapi dapat pula berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, fisik dan non-fisik antara dusun. Selanjutnya adalah kalender musim. Teknik ini membekali masyarakat dengan kemampuan membuat kalender kegiatan dalam rentang waktu 1 tahun, Januari sampai dengan Desember, yang bersifat musim atau musiman. Salah satu manfaat kalender musim adalah desa dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan musyawarah desa, sehingga partisipasi warga lebih optimal. Kalender musim juga erat hubungnya tatkala bercocok tanam. Diagram kelembagaan, teknik ini digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis organisasi formal maupun informal yang berperan dalam berbagai kegiatan atau program yang ada di desa. Kemudian digunakan untuk mendiskusikan permasalahan dan potensi dari setiap lembaga agar meningkatkan perannya dalam upaya pembangunan. Lembaga yang dikaji meliputi lembaga lokal, lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga swasta, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan orang-orang yang berpengaruh. Penyusunan RPJM desa, pertama, tim menyusun RPJM desa, menyusun rancangan RPJM desa. 2. Rancangan RPJM desa dituangkan ke dalam format. 3. Tim membuat berita acara hasil penyusunan, dilampiri dokumen rancangan RPJM desa, disampaikan kepada kepala desa. Selanjutnya, kepala desa memeriksa rancangan RPJM desa. Tim memperbaikan rancangan RPJM desa apabila diperlukan. Selanjutnya, dalam hal kepala desa setuju, diadakan musyawarah rencana pembangunan desa. Bidang-bidang dalam RPJM desa. 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain, pertama, penetapan dan penggagasan batas desa, pendataan desa, penyusunan data ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, penyelenggaraan kerjasama antara desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, dan kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa. 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. 2. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan. 3. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan. 4. Pembangunan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi. Selanjutnya, pelestarian lingkungan hidup. 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa antara lain pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat,
dan kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, 4 bidang pemberdayaan masyarakat antara lain pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa, peningkatan kapasitas masyarakat desa, antara lain kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok perikanan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, kelompok lain sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, sistematika penyusunan RPJM desa memuat beberapa bab. Pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum kondisi desa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Ketiga, visi dan misi daripada Pak Kepala Desa. 4, tujuan dan sasaran. 5, strategi pembangunan desa. 6, arah kebijakan keuangan desa. Bab 7, kebijakan umum. Bab 8, program pembangunan desa. Dan bab 9, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kami sampaikan sepintas tentang materi tata cara penyusunan RPJM desa. Kami yakin apa yang saya sampaikan jauh dari kesempurnaan. Namun kami berharap mudah-mudahan ada manfaat bagi Bapak Ibu selaku kepala desa yang baru terpilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.